ya. Yuk. Jalan. Ini. Yuk, Kak Tasya, Yolanda, mulai. Yuk. Udah ya, Yolanda. Unmute dulu, Dek. Yang MC. Sebelum mulai, Yolanda mau bacain dulu nih tata tertib ibadahnya. Yuk, Yolanda. Oke, Kak. Halo semua dan Kak kalian. Gimana kabarnya? Sebelum kita memulai ibadah kita baca tata tertibnya dulu yuk. 1. Siapkan Alkitab dan berpakaian rapi. 2. Zoom ID ganti menjadi nama. Contoh Yolanda strip 2. 3. Peserta diharapkan untuk mute saat ibadah berlangsung, kecuali ada sensi tanya. Nah, dari poin 1 sampai 3, adik-adik udah lakukan belum? Baju rapi, Alkitab, Zoom ID-nya diganti sama mute mic. Mute mic. Terus yang paling penting nih, kalian harus on cam saat ibadah berlangsung, biar kakak-kakak layan sama teman-teman yang lain bisa ngelihat kalian. Terus kalian kalau misalnya ada suara atau rekaman yang kurang jelas, kalian boleh tulis di kolom komentar. Lanjut, kalau misalnya kalian mau didoakan, misalnya ada yang sakit atau ada yang mau ujian, terus ada yang punya pergumulan, atau apapun itu, mau didoain keluarganya atau sekolahnya, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Kayak misalnya, Kak, aku pengen didoain soal sekolah nih, jangan. Boleh, dari komentar. Atau lagi nggak enak badan nih, Kak, lagi sakit atau siapa gitu keluarganya ada yang sakit, bisa kalian tulis juga di kolom komentar. Oke, ntar kakak-kakak saat doa syafaat nanti akan didoakan. Oke? Yolanda akan pimpin. Oke, kita bakal latihan lagu dulu yuk sebelumnya. Yuk, latihan lagu yuk. Lagu pertama, nyanyian menghadap Tuhan. Tapi kita latihan lagu ini tuh, aku harap kalian adik-adik yang ada di rumah juga ikut latihan ya. Jadi saat ibadah berlangsung kalian tahu lagunya, jadi bisa ikut nyanyi. Lagu Menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 336 bait 1 dan 4, Indonesia Negaraku. Lagu berikutnya, nyanyian masuk firman dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Hayu ke
Nyanyian respon firman dari PKJ 7 bait 1 dan 2, bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Lagu berikutnya, lagu persembahan dari PKJ 147 bait 1 dan 2, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam doa, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersidarlah. Oke, latihan lagunya udah selesai ya. Aku harap kalian bisa ya lagu-lagu yang tadi kita udah latihan. Nah, sebelum mulai, kita mau ice breaking dulu nih. Gimana? Kita nyanyi yuk. Coba kakak JJ ya, apa kakak Morla? Kalian tahu nggak sih lagu I Love You Jesus? Tahu nggak sih? Tahu lah ya. Pada tahu kan lagu I Love You Jesus? Aku yakin sih kalian pada tahu. Jadi kita nyanyi sambil ada gerakannya ya, walaupun cuma di tempat doang nih. Kan gerakannya gampang.
I love you Jesus deep down in my heart gitu ya. Oke. Terus kalau yang nggak tahu gerakannya, nanti kita bisa ikutin gerakannya dari video yang akan kakak JJ sharing. Aku mau ngeliat nih, Hai Gaby yang baru join. Aku nanti kakak-kakak juga pantau ya. Udah on cam semua belum sih? Videonya kelihatan gak nih, Kak? Di aku sih Kelihatan, Kak. Oke. Nih, Kakak Morla udah nge-sharing nih videonya. Jadi kalian ikutin ya gerakannya. Jadi kayak, aduh biar... Pada nyanyi nggak sih sebenarnya di rumah? Kakak-kakak yang aku kan online nyanyi dong. Nyanyi ya, aku sih nyanyi sih. Aku kan karena pakai handphone jadi nggak bisa swipe. Kira-kira tadi tuh adik-adik yang lain tuh ngikutin gerakannya nggak sih? Kakak-kakak ada yang lihat nggak? Mangap-mangap doang, Kak. Ya kan emang di mute, jadi mangap-mangap doang. Gerakannya. Ya udah cukup kali ya. Soalnya kakak-kakaknya udah pas nih gara-gara ikutin gerakannya. Kita mau mulai ibadah aja kali ya, adik-adik. Jadi harus benar-benar siapin hati sama pikirannya untuk fokus buat ibadah. Lupain dulu yang lain, chat-chat yang lagi ngechat-chat, atau mungkin sekitaran rumah berisik, nggak apa-apa. Kan kalian mute. Terus kalau misalnya ada gangguan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke? Ibadah akan dipimpin kolaborasi antara Kakak Tasya dan Yolanda. Oke, Yolanda, pimpin ibadah yuk. Iya, Kak. Ajak saat teduh teman-temannya sebelum mulai ibadah. Kita ibadah. Sebelum kita ibadah, dipersilakan bersaat teduh. Saat teduh selesai, halo semua dan kakak lain, gimana kabar hari ini? Sebelum kita mulai ibadah kita baca tata tertib. Ya dulu yuk. 1, siapkan Alkitab dan
yang rapi. Tadi kan kita udah baca tata tertib. Kita udah saat teduh. Tadi Yolanda udah ngajak saat teduh. Lanjut. Halo semua dan kakak Layan, gimana kabar hari ini? Sebelum kita memulai ibadah kita baca tata tertibnya dulu. 1, siapkan Screen-nya, coba. Ya. Tata tertibnya kan tadi udah, Dek. Iya. Lanjut, abis saat teduh, ngapain? Ya, langsung lagu Yolanda. Tolong di next, Slide-nya, Kakak. Ci. Nah, mulai baca dari sini ya, Dek. Pimpin dari nyanyian menghadap Tuhan, oke? Yuk. Aku menghadap Tuhan dari banget sih sinyal. Nyanyian menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 336, bait 1 dan 4, Indonesia Negaraku. Ayo Yolanda. Di-unmute dulu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Yolanda. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat berkumpul untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah ini mulai dari awal hingga akhir. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Haleluya. Amin. Pembacaan Mazmur. Kita siapin Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tadi di awal aku udah minta tolong Ocel untuk baca Mazmur bareng aku ya. Aku baca ayat yang tercetak keluar, Kakak Ocel yang tercetak ke dalam, oke? Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Aku yang keluar. Pujilah, judulnya adalah Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oke, terima kasih Ocel. Nyanyian masuk firman dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu
Oke, baik adik-adik sekalian. Saat ini sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan Allah, Cipta dan Pemilik kehidupan kami naikkan syukur dan juga hormat kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar dan penyertaan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun, nikmati hari yang baru, menikmati udara yang segar, dan melihat orang-orang yang masih kami kasihi berada di sekitar kami. Itu semuanya karena kasih dan juga anugerah-Mu Tuhan. Dan kami saat ini juga bersyukur Tuhan, timbulkan kami dan kumpulkan kami di tempat daring ini untuk sama-sama beribadah, bersekutu dan memuji muliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh urapi dan juga tutup bungkus kami, supaya kami dapat menikmati dan juga senantiasa merenungkan bagian firman ini. Dan bukan hanya merenungkannya saja, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya kami jadi turuna-turuna juga menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sekitar kami. Berfirmanlah Tuhan, kami bisa mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Oke. Kita masuk di dalam bacaan firman kita pada hari ini yang nggak jauh-jauh. Secara kebetulan tuh nggak jauh-jauh dari pembacaan hari ini, yaitu diambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama dan yang kedua. Jadi tadi di nats yang tadi kita baca di ayat yang pertama dan yang kedua. Karena Tuhan itu baik hati dan panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, ini aku yang baca aja. Oke, jika sudah dapat semua, Mazmur 103 ayat pertama dan kedua, aku akan bacakan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bisa minta tolong presentasinya, Kak Jerek, terima kasih. Hari ini kita akan belajar secara lengkap tema yang dikasih oleh Dewan Teruna, yaitu syukurku, tanggung jawabku, dan tekadku. Yang masih dalam kaitan kemerdekaan, hari 17 Agustus yang sudah kita sama-sama rayakan 5 hari yang lalu. Yang menjadi penekanan saat ini sebenarnya kita melalui masa hari kemerdekaan kedua di masa pandemi. Yang kita boleh sharing-sharing dulu kali ya. Misalnya di lingkungan rumah kita, apa yang kita lakukan dan juga lingkungan kita lakukan dalam menyongsong hari kemerdekaan. Kalau di lingkunganku, terutama di perumahan, nggak ada lomba sama sekali. Tapi seperti biasa, bendera, lalu ornamen, lalu ya perayaannya di rumah masing-masing kemerdekaannya. Mungkin dari adik-adik yang lain, kalau misalnya aku tunjuk salah satu ya, misalnya siapa ya? Gladys deh. Hari 17 Agustus kemarin apa yang kamu dan keluarga rayakan? Lihat di itu aja sih Kak, di live di laptop. Oh, ini upacara bendera gitu ya? Iya, Kak. Ya. Kita menikmati hari kemerdekaan dan bersyukur masih melewati ulang tahun ke-76 Indonesia ini dengan ya di rumah, dan juga kita ya melaksanakan upacaranya mungkin di rumah masing-masing. Lalu terkait juga dengan apa yang boleh kita renungkan hari ini mengenai pujilah Tuhan. Sebenarnya Mazmur ini, next-nya Kak, sorry. Kita tahu bahwa salah satu penulis kitab Mazmur ini yang paling banyak kontribusinya adalah Raja Daud. Tadi juga ditulis di ayat pertama bahwa Mazmur 103 ini ditulis oleh Raja Daud, yang kurang lebih ditulis sekitar abad 10 hingga 5 sebelum Masehi, yaitu masa-masa di mana Daud sebelum menjadi raja dan awal-awal kepemimpinannya di bangsa Israel. Mazmur sendiri adalah apa sih gitu? Kalau kita melihat Mazmur ini ungkapan kata-kata
yang ditulis dari penulisnya atau pemazmurnya itu kepada Allah. Dan mazmur ini juga berisinya tentang Allah. Baik itu ungkapan syukur, baik itu puji-pujian, baik itu ajaran, baik itu bahkan kesedihan, penyesalan, pengakuan dosa, ataupun juga permohonan akan sesuatu. Bahasa yang dipakai oleh mazmur ini sendiri juga adalah Ditunggu sebentar ya, kayaknya masalah jaringan. sorry tadi agak terputus. Kita lanjut lagi tadi. Mazmur itu dipakai oleh orang-orang pada zaman Perjanjian Lama itu untuk mengungkapkan kebahagiaan dan juga permohonan kepada Tuhan. Okay. Memakai berbagai literatur puisi maupun juga lagu, ungkapan syukur, semuanya itu diungkapkan oleh para pemazmur, dan Daud ini adalah salah satu pemazmur yang ulung gitu. Karena mayoritas kitab Mazmur itu ditulis sendiri oleh Raja Daud. Selanjutnya, kita masuk di dalam penekanan pertama yang ditulis oleh Raja Daud di pasal 103 ini, yaitu pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pemazmur Daud pada konteks ini langsung menekankan bahwa pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah itu adalah seruan. Tuhan adalah siapa yang disembah, kepada siapa seruan itu tertuju. Dan hai jiwaku ini adalah siapa yang seharusnya menjadi subjek penyembahan itu. Siapa yang harusnya menyembah. Ketika jiwa kita memuji pada Tuhan, yaitu bersyukur, yaitu berterima kasih, yaitu melakukan sebuah pengakuan, mengungkapkan suatu ungkapan syukur, itu keluar dari hati kita. Kalau dari bahasa Yunani, dari jiwa yang dipakai dari kalimat ayat pertama ini itu nefes, yaitu lebih ke arah pikiran, emosional, dan perasaan. Aku lebih menyorot bagaimana Tuhan menolong sedemikian rupa itu kehidupan Daud pada zaman dia masih belum menjadi raja pada saat itu. Pada saat dia masih menjadi gembala, masih menjadi anak sulung yang tugasnya hanya menjadi gembala domba. Bagaimana kehidupannya adalah menjaga kawanan dombanya hari demi hari, menggiring dombanya dari kandang ke padang gurun, dari padang rumput kembali lagi ke kandang. Dia melakukan semuanya itu bahkan sampai akhirnya Samuel menghampiri dia untuk untuk meneruskan apa yang menjadi titah Tuhan, yaitu Daud akan menjadi penerus Saul, raja atas Israel. Sungguh apa yang Daud alami itu dan ungkapan syukur yang diucapkan oleh Daud ini sebuah hal yang mendasar, sebuah hal yang memang beralasan bahwa segala kebaikan dan segala apa yang Daud alami sehingga dia pada akhirnya boleh menjadi raja atas Israel, itu semua hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan Daud, bukan karena kemampuan Daud, bukan karena ketika Daud mengalahkan Goliat itu hanya karena kekuatan dari Daud sendiri. Bahkan Daud sendiri kita tahu ketika dia mengalahkan Goliat, dia berkata, bukan aku yang akan mengalahkan, tapi Allah yang akan mempermalukanmu. Jadi
pujian-pujian kepada Tuhan di ayat pertama ini, itu semua diutarakan oleh Daud dengan seluruh jiwanya. Bukan hanya pikirannya, tapi juga dengan emosionalnya, dengan perasaannya. Kita sadar bahwa terkadang diri kita juga mungkin bukan dipaksa, tapi diri kita juga perlu terus belajar untuk memuji Tuhan setiap waktu. Apakah hanya dalam masa-masa baik ya kita memuji Tuhan itu? Ketika kita mendapatkan nilai bagus, ketika kita mendapatkan uang dari hasil jerih lelah kita, ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan atau kita inginkan, terus kita memuji Tuhan. Lantas ketika kita tidak mendapat nilai yang bagus, ketika pahit-pahitnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, atau mungkin untuk konteksnya kakak layan, kita tidak mendapatkan hak yang seharusnya kita dapatkan, terus kita selalu banyak alasan untuk bersungut-sungut, selalu banyak alasan untuk tidak bersyukur, tidak memuji Tuhan. Padahal jelas Daud di sini menekankan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segala bangsa. Ya, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Di dalam setiap masa, di dalam setiap hal, di dalam setiap kondisi, kita harus membiasakan diri kita juga untuk memuji Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan atas setiap hal yang Tuhan berikan. Next. Dan apa yang dikatakan dalam ayat yang kedua, masih dengan penekanan yang sama ya ayat yang kedua. Aku minta tolong untuk ayat yang kedua secara khusus, minta tolong baca ya, bantu bacakan Mazmur 103 ayat yang kedua. Minta tolong Indra bisa bacakan. Bisa, Kak. Itu yang di layar atau yang di Alkitab? Yang di Alkitab. Oke, sabar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih, Indra. Pemazmur, dalam Mazmur ini, dia memakai pengulangan kalimat yang sama di ayat yang sebelumnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebuah pengulangan dalam sebuah puisi, dalam sebuah lirik, itu menandakan sebuah penegasan. Jadi diulang 2-3 kali. Itu adalah sebuah penegasan dan itu sebuah inti dari pesan yang mau disampaikan. Inti pesan yang mau disampaikan oleh penulis atau pemazmur ini. Bahwa kita sebagai manusia hendaklah senantiasa memuji Tuhan, hendaklah senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hai jiwaku. Dan ayat kedua ini secara khusus Daud menambahkan, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Memangnya kita suka lupa, memangnya Daud juga lupa. Daud lupa, Daud jatuh ke dalam dosa. Apakah itu artinya lupa? Iya. Tetapi Daud balik lagi, Daud menyadari kesalahannya, dan Daud mau bertobat pada saat itu. Dalam segala kejatuhan yang dia miliki. Dan juga di dalam segala dosa yang dia perbuat, dia tahu bahwa dia bersalah pada Tuhan, dia berdosa pada Tuhan, dan juga dia menanggung segala konsekuensi yang sudah Tuhan siapkan. Kita janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Kita jangan lupakan bagaimana Tuhan menaruh kita sampai ke posisi yang sekarang ini, yang dahulu kita mungkin bisa jatuh di dalam level yang lebih dalam lagi daripada ini. Kita melalui masa-masa mengalami, mungkin kita stres karena nilai kita nggak bagus, kita sedih karena kita kehilangan banyak teman, kita sedih karena mungkin masa pandemi ini kita tidak bisa banyak keluar rumah, kita sedih dan kita merasa hambar karena kita nggak ada uang, tapi selalu ada alasan untuk kita tidak melupakan kebaikan Tuhan dan firman kita. Kita masih bisa dikasih kehidupan, kita masih bisa dikasih banyak pergumulan untuk menandakan bahwa kita ini balik lagi, kita cuma manusia. Kita cuma alatnya Tuhan, bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan atas hidup kita sendiri. Tapi kita hanyalah alatnya Tuhan untuk menyampaikan pesannya Tuhan
kepada diri kita sendiri pertama, dan yang kedua kepada sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada adik-adik kakak kita, kepada siapapun. Dan jangan lupakan kebaikan Tuhan itu. Dan kebaikan yang pemazmur rasakan itu juga pemazmur nyatakan di sepanjang pasal 103 ini. Mazmur yang Daud tuliskan yang bisa kita baca di sini adalah yang pertama, Allah itu mengampuni dan menyembuhkan. Itu tercantum dari ayat 3 sampai 12. Terkhusus yang tadi kita baca di ayat 8 sampai 13 bagian nas pembimbing, Allah mengampuni, Allah menyembuhkan. Di ayat 8 kita baca Mazmur 103 ayat 8, Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 9, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menunda. Dia mengampuni, dia menyembuhkan. Ayat yang ke-13 di situ dikatakan Allah yang penyayang. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan juga sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kurang sayang apa Tuhan kepada Indonesia? Sudah dikasih kemerdekaan sebegitu dramatisnya, dengan sebegitu momentum yang tepat gitu. Kalau kita belajar lagi sejarah, ketika akhirnya Jepang dibom dari sedemikian arah, ditekan dari segala sudut, dia mundur dari Indonesia pakai momen itu untuk menyatakan kemerdekaan. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu adalah salah satu bagian dari rencana Tuhan bagi Indonesia. Sampai pada saat ini, mungkin kita berselit Indonesia masih jatuh bangun. Kalau kita sempat baca artikel Indonesia adalah negara maju, nah prakteknya apakah demikian itu? Dan kita selalu banyak hal untuk mempertanyakan, memang apakah Tuhan juga sayang pada Indonesia? Tuhan sayang pada Indonesia. Oleh karena itu Tuhan kasih banyak cobaan, Tuhan itu kasih begitu banyak tantangan buat Indonesia. Dan salah satunya ya, ini untuk membuktikan bahwa Tuhan begitu menyayangi Indonesia, gitu. Seperti Dia sayang kepada kita, Dia tidak bawa kita ke dalam begitu banyak pencobaan, gitu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan Dia ingat dan Dia mengenal kita. Seperti yang tercantum di ayat 14, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Debu itu partikel yang jumlahnya tidak terhingga. Bahkan bukan cuma di udara. Di rumah kita pun juga misalnya, kita nggak akan bisa namanya menghitung jumlah debu di dalam rumah kita. Atau jumlah debu di laptop kita ini, jumlah debu di kamar kita nggak bisa hitung begitu banyaknya. Dan begitu pun juga manusia, dengan segala kealpaannya, dengan segala kehilafannya, dengan segala kelupaannya, itu tidak terhitung banyaknya. Tapi apakah Tuhan tetap sayang? Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap mengenal kita yang begitu banyak lupanya dan banyak salahnya. Gitu. Daud membangkitkan dirinya untuk memuji Tuhan dan mengatakan hal-hal yang baik karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang baik itu sendiri. Tuhan tidak memberikan sebuah hal yang baik itu dengan tidak beralasan. Demikian halnya juga Tuhan tidak memberikan pencobaan kalau bukan kita sendiri tidak mampu untuk menjalaninya. Tuhan pasti memberikan segala hal baik dan buruk dalam diri kita itu adalah bagian dari jalan dan juga kehendaknya untuk kita. Next. Aku di sini menuliskan ini alasanku sendiri ya. Jadi alasanku sendiri kenapa aku harus memuji Tuhan. Terkadang kita juga berpikir, kenapa kita harus memuji Tuhan? Apa alasan kita untuk berterima kasih kepada Tuhan? Yang pertama, Tuhan mengampuni segala kesalahanku. Mazmur 103 ayat ketiga. Yang kedua, Tuhan menyembuhkan segala penyakitku. Di ayat yang ketiga ini kita mendapatkan 2 poin alasan kita harus memuji Tuhan. Ayat ketiga di sini tertulis, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Penyakit apa yang tidak Tuhan sembuhkan? Dan penyakit apa yang memang sengaja Tuhan izinkan?
untuk terjadi. Tidak, ya kita tahu bahwa ya segala kalau dalam ungkapan segala penyakit itu ada obatnya, dan Tuhan pakai obat-obat itu. Bukan berarti akhirnya ya kita menganggap bahwa ya, yang menyembuhkan kita dokter, ya memang dokter gitu. Tapi dokter yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Dan obat-obat yang kita konsumsi itu yang dipakai. Tapi apakah Tuhan tidak meluputkan orang dari sakit? Tentu tidak. Gitu. Tuhan mengizinkan penyakit itu ada. Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang ke dalam kehidupan kita. Tapi apakah pencobaan itu dari Tuhan? Yakobus berkata, janganlah kamu berasa bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang mencobai kita, tapi diri kita sendiri. Apakah penyakit itu datang dari Tuhan? Tentu tidak. Tapi apakah Tuhan mengizinkan penyakit itu menyerang tubuh kita? Ya. Tapi apakah penyakit itu dari Tuhan? Enggak. Kenapa kita sampai bersin-bersin, kenapa sampai kita kena corona? Oh, kita keluar-keluar jalan-jalan, nggak pakai masker, nggak pakai apa segala macam. Atau kita mengizinkan orang-orang rumah untuk, ya udah keluar masuk sana hati, kita nggak ada nyiapin sama sekali. Wah, kamu pakai masker dan segala macam gitu. Kita secara tidak langsung ya, diri kita sendiri itu yang membawa kesalahan dan membawa penyakit itu. Tapi Tuhan memakai itu untuk mengingatkan kita dan menegur kita. Di ayat yang keempat dan juga alasan yang ketiga yang aku pakai untuk memuji Tuhan adalah Tuhan menebus hidupku dari dosa. Lalu Tuhan memahkotaiku dengan kasih setia dan rahmat. Ini adalah hal yang sungguh indah selalu indah untuk mengenang bagaimana Tuhan Allah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Di ayat yang keempat ini sendiri berkata, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita tidak bisa memisahkan alasan kita untuk berterima kasih kepada Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus yang mati, yang turun ke dunia, yang menjadi sama dengan manusia lalu mati dan bertahta di kayu salib, menebus dosa-dosa kita dengan darah dan juga dagingnya. Mungkin kita nih, sampai sekarang nih sebelum ibadah, kita bakar anjing kita dulu gitu. Kita bakar domba atau sapi dulu di depan gitu. Atau kita bakar hasil ladang kita dulu. Untuk, ini Tuhan nih aku kasih persembahanku ya Tuhan. Gitu. Terus waktu kita masuk ternyata kita masih, pikiran kita nggak ke Tuhan. Kita nggak akan keluar dari sini. Mati kita di tempat, dihukum gitu. Kalau bukan kan Tuhan Yesus yang menjadi penghubung antara kita manusia penuh dengan dosa ini dan kepada Tuhan yang Maha Agung dan Maha Suci, kita nggak akan bisa beribadah seperti sekarang ini. Jadi begitu besarnya karya Kristus yang dikaruniakan oleh Allah untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk menebus dan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Ada terminologi yang bagus nih terkait menebus ya. Sebenarnya kenapa hidup kita ditebus? Kan kita punyanya Tuhan. Iya benar, kita punyanya Tuhan. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada dosa, kepada dunia, kita hidup di dalam kedagingan, teman-teman, adik-adik. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, disitulah momen ketika kita menyerahkan diri kita kepada keinginan daging dan duniawi. Ketika misalnya aku melihat barang, misalnya aku mau beli mouse. Aku mau beli mouse di online. Mouse itu adalah kepunyaan yang bikin mouse itu, kepunyaan pabrik. Tapi ketika aku akhirnya beli mouse itu punya siapa sekarang? Mouse itu punyaku. Mouse ini punyaku. Ketika aku membeli mouse ini, mouse itu punyaku. Ketika aku mau membeli sebuah tas itu adalah sebelum aku beli, itu adalah tas yang dimiliki oleh sang pengrajin tas tersebut. Itu adalah karya tangan sang pengrajin tersebut. Tapi ketika aku akhirnya memutuskan untuk menebus tas tersebut menjadi kepunyaanku.
pun halnya dengan Allah. Allah yang menciptakan manusia, tapi manusia menyerahkan dirinya kepada kedagingan dan hawa nafsu, hubungan Allah dan manusia terputus. Tetapi melalui Yesus menebus dengan darah dan dagingnya, sehingga manusia itu menjadi milik kepunyaannya Tuhan kembali. Sampai detik ini, sampai Yesus datang kedua kalinya, kita akan tetap jadi milik Dia. Seberdosa apapun, sebanyak apapun dosa kita, bagaimanapun kita tetap milik Tuhan. Tapi apakah kita akhirnya bermegah di dalam dosa dan hidup di Tuhan selamatkan aku, mari kita berdosa lagi, kita nyontek lagi, kita ngomong jorok lagi, kita nyontek lagi, kita melakukan berbagai dosa ini dan itu? Enggak, tentu tidak. Justru ketika kita sudah diselamatkan, tanggung jawab kita adalah untuk menjaga keselamatan tersebut dengan hidup benar di mata Tuhan. Alasan yang kelima adalah Tuhan memuaskan hasratku dengan kebaikan. Kita melihat banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam diri kita maupun di dalam orang-orang yang kita kasihi itu. Hidupnya seperti yang tadi aku doakan di awal, kita masih melihat banyak kemurahan Tuhan lewat orang-orang yang kita kasihi. Kita masih bisa bernafas seperti sekarang ini. Itu adalah bentuk kebaikan Tuhan. Dan kiranya juga kita senantiasa dipuaskan dengan berbagai makanan yang masih bisa kita makan pagi ini, dengan berbagai kesempatan juga belajar yang masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Banyak hal, teman-teman, adik-adik, untuk alasan kita memuji Tuhan. Sekarang ketika aku lempar kepada adik-adik sendiri, apa alasan untuk kalian memuji Tuhan? Kiranya kita menemukan alasan yang sama. Kita menemukan alasan yang tepat untuk kita juga tetap memuji Tuhan. Tetap berterima kasih kepada Tuhan. Selanjutnya, kita tahu seperti kasih Allah juga yang begitu besar pada kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan kasih Allah yang besar juga dinyatakan bagi Indonesia melalui pengorbanan para pahlawan bangsa. Bangsa ini nggak merdeka simsalabim ada abrakadabra ya, langsung tring gitu merdeka, enggak. Ini perjuangannya begitu berat gitu, begitu penuh dengan nyawa yang dikorbankan gitu. Jadi kita belajar sejarah bukan ngebosenin gitu, teman. Di situ kita bisa tahu bahwa banyak perang yang terjadi di Indonesia gitu. Banyak perang pemberontakan atas penjajah yang terjadi dan ya taruhannya nyawa gitu. Dan itu yang nyawa-nyawa yang berjatuhan itulah, kalau tidak ada mereka tidak akan ada kemerdekaan bagi Indonesia. Kalau bukan karena pahlawan-pahlawan bangsa kita ini yang mau memikirkan kemerdekaan, mungkin dari tahun 1928 ketika Sumpah Pemuda itu turun, sampai pada akhir tahun 1945 ketika proklamasi dibacakan, sampai ketika tahun 1960 ketika ada pemberontakan gerakan 30 September, sampai banyak pemberontakan lainnya, sampai pemberontakan yang masih terjadi sampai saat ini, banyak radikalisme, banyak masih ada juga gerakan separatis, masih banyak juga orang-orang yang dengan kepentingan pribadi ingin memecah belah bangsa. Jadi perjuangannya itu masih belum selesai sampai sekarang ini. Dan para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita, yang seringkali kalau upacara itu kita mengheningkan cipta untuk mengenang mereka, sampai saat ini pun juga akan selalu ada pahlawan bangsa. Pahlawan yang dipakai untuk dikenang sebagai orang yang mempertahankan kedaulatan Indonesia. Apakah kita bisa? Mungkin suatu hari nanti juga kita akan dikenang dengan pengorbanan kita. Mungkin bukan pengorbanan untuk perang dan untuk masuk ke medan perang, perdamaian antar bangsa gitu yang begitu tinggi. Mungkin hal-hal yang lebih simpel, lebih kecil dan lebih sederhana, hanya sekedar ya kita menjaga kebenaran, menjaga kedaulatan dengan hidup benar itu di mata Tuhan. Itu juga salah satu kontribusi paling sederhana kita untuk tetap menjaga Indonesia, kedaulatan Indonesia. Selanjutnya, Kak.
kita masuk ke dalam aplikasi sederhana, apa yang bisa kita lakukan bagi Indonesia saat ini. Kalau di makanan itu ada 4 set 5 sempurna, ini juga 4 sederhana 5 sempurna gitu. Kita bisa baca 1, menjaga kelestarian lingkungan. 2, bangga menggunakan atau membeli produk buatan lokal. Local pride gitu, local pride gitu, terus di tengah-tengah situ. Nah, nomor 3, mendoakan pemerintahan. Nomor 4, menjadi pembawa damai bagi sesama. Dan tambahan 1 lagi yang masih terus kita harus ingat, itu mematuhi protokol kesehatan. Kalau mau kita bahas satu persatu, sebenarnya apa yang paling sulit kalau menurut adik-adik terkait 5 hal ini gitu. Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya semuanya ini bukanlah hal yang mudah. Tapi apakah mustahil untuk dilakukan? Tidak mustahil. Dengan tidak membuang sampah, itu juga menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menggunakan barang-barang yang tidak sekali pakai, itu juga menjaga kelestarian lingkungan. Gitu. Banyak juga kampanye-kampanye hijau yang juga mungkin bisa kita ikuti, atau kita setidaknya menyediakan tempat sampah dimanapun lingkungan kita berada. Kalau kita lihat mana nih nggak ada tempat sampah, kita inisiatif untuk yaudah buat atau kita beli tempat sampah supaya ada tempat penampungan dan orang tidak buang sampah sembarangan. Lalu kita juga bangga untuk menggunakan atau untuk membeli produk-produk lokal, pengrajin-pengrajin daerah. Apalagi misalnya di Cipadung itu banyak tuh kaos-kaos, bahan-bahan gitu. Itu beli dari situ gitu. Kita memberdayakan usaha-usaha kecil di sekitar kita. Terus misalnya yang paling simpel waktu isi bensin kan, nih isi 20.000 masih ada kembalian. Oh, ini ada jualan donat nih. Jualan donat kan biasa ada di pinggir pom bensin. Aku biasa suka beli, so aku juga nanya gitu. Hari ini udah banyak belum yang beli deh? Gitu. Ya nggak apa-apa, semoga laku ya gitu. Kita mendukung orang-orang juga berusaha sama seperti kita. Siapa tahu dengan itu kita juga berkontribusi juga untuk memajukan mereka, untuk membuat mereka semakin semangat untuk berkarya. Yang ketiga, mendoakan pemerintahan. Ini juga sebuah hal yang kelihatannya mudah, tapi ternyata sulit untuk dilakukan. Gitu. Mungkin kalau misalnya untuk ukuran kakak-kakak layan gitu yang mungkin bersentuhan langsung gitu dengan kebijakan pemerintah gitu. Ini mungkin akan suatu hal yang dilematis gitu. Kita mendoakan pemerintah supaya tetap sehat, mendoakan Pak Presiden, mendoakan Pak Wakil Presiden. Terus sementara kalau kita diberitakan pemberitaannya begitu masif, orang-orang udah mulai mau calon lagi nih, wah udah mau pilpres lagi nih gitu. Tiba-tiba padahal kan masih topiknya kita masih mau bergerak keluar dari jerat pandemi gitu. Terus kita mungkin merasa, apakah masuk akal gitu ketika orang-orang mulai kampanye di tengah-tengah pandemi seperti ini gitu. Terus banyak lagi hal-hal lainnya yang membuat kita akhirnya layak untuk pesimis gitu terhadap Indonesia. Justru menurutku disitulah poin ya, itulah yang mesti kita doakan bagi Indonesia. Nggak mesti senantiasa mendukung. Aku juga setuju gitu. Ada perlunya kita juga mengkritik, ada perlunya juga kita bukan mengeluh, tapi kita menyuarakan demi Indonesia yang lebih baik. Tapi yang paling pasti ya kita doakan. Segondok apapun, sekesel apapun, doakan. Bersyukur dan sebaik apapun pemerintah dalam hidup kita doakan dan ucapkan syukur. Karena bagaimanapun Tuhan tetaplah adalah pribadi yang berdaulat bagi negeri ini. Di atas presiden, di atas segala kepala negara, di atas segala kepala-kepala yang lain, itu adalah Tuhan. Dan Tuhan yang akan pada akhirnya memelihara dan menjaga bangsa ini. Dan nomor 4 juga adalah hal yang paling sederhana juga bisa kita lakukan sebagai seorang
teruna-teruna di manapun kita berada, itu membawa damai sejahtera bagi sesama. Membawa rasa tenang ketika kita juga bisa menjadi teruna yang nggak doyan ngegas gitu, nggak banyak nyari ribut, tapi alih-alih daripada nyari ribut ya kita bersahabat dan berdamai dengan orang-orang yang bahkan mungkin secara agama berbeda, secara suku berbeda, secara pemikiran berbeda, secara tujuan berbeda. Kita memilih untuk berdamai dan kita memilih untuk tidak nggak mau berkonflik dan nggak mau membawa masalah. Dan kita membawa damai seperti tema besar teruna kita juga kan teruna pembawa damai. Dan yang paling penting juga menjaga protokol kesehatan, karena bagaimanapun target kita adalah herd immunity, vaksinasi 80%, walaupun masih belum, tapi kita ya usahakan dari diri kita sendiri juga kita menjaga diri kita supaya tetap sehat dan juga mendukung supaya ya siapa sih yang nggak mau kan keluar bisa dengan bebas gitu kan, bisa ke mall dan segala macam. Walaupun sekarang juga bisa ke mall sih, tapi mesti scan aplikasi yang banyak bug-nya itu kan nggak apa-apa. Yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan kita supaya juga kita bisa menjadi ya kita tidak membawa penyakit dan kita juga membawa sehat juga bagi keluarga kita. Next, aku berharap nanti di waktu teduh kita, waktu kita berdoa, kita juga menaikkan rasa syukur dan kita doakan tekad kita sebagai teruna bagi bangsa Indonesia. Apa sih rasa syukur yang bisa kita naikkan? Banyak hal yang tadi sudah aku sampaikan, yang sudah Kak Dini sampaikan, dan juga doakan apa yang menjadi tekad kita. Jadi sebagai teruna pembawa damai, sebagai teruna yang terus menjaga protokol kesehatan, teruna yang mendoakan Indonesia, teruna yang mendukung kedaulatan Indonesia, teruna yang benar-benar menjaga lingkungan, banyak hal. Kiranya kita senantiasa mendoakan itu. Setelah ini nanti di waktu teduh ini nanti kita juga naikkan kepada Tuhan. Kiranya rasa syukur kita atas Indonesia dan kemauan kerinduan kita untuk bertanggung jawab dan bertekad untuk menjaga Indonesia itu seperti cita-cita pendiri bangsa ini, kita terus senantiasa nyatakan di depan kita. Kalau petikan liriknya 17 Agustus Hari Merdeka kan tuh, sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan gitu. Jadi selama badan kita masih bisa bergerak, selama tubuh kita ini masih bisa beraktivitas gitu, kemerdekaan itu adalah bagian dari hidup kita. Seperti itu sebenarnya alkitabiah juga kan, karena kita merdeka dari dosa, kita dimerdekakan oleh karena darah Yesus. Dan selama tubuh kita ini masih bisa bergerak, dan karya kita adalah untuk menyatakan kemerdekaan kita, kemerdekaan dari dosa dan kemerdekaan dari penjajah, kemerdekaan dari segala bentuk belenggu dosa, dan belenggu-belenggu lainnya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Aku mempersilakan teman-teman untuk bersaat teduh. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita naikkan pujian PKJ nomor 7, bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Serukanlah namanya, bernyanyi
kita masuk ke doa syafaat tadi. Ada Yuko doa pertama, Samuel kedua, dan kita ketiga. Dipersilakan. Mari kakak-kakak dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, maha kasih, maha mulia, perhatikanlah kami ya Bapa, terutama saat pandemik ini. Kami tidak bisa bersekolah seperti biasa, kiranya kasih Tuhan memulihkan keadaan kami saat ini, agar kami dapat bersekolah dan bertemu dengan teman-teman dan guru-guru kami. Tuhan, lindungilah guru-guru dan teman-teman kami, berilah mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, agar gereja kami selalu diberkati, dan kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jamaat-Mu sentiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberkati pelayanan terbaik untuk-Mu. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, ayah dan ibu, tolong mereka supaya Engkau melimpahkan umur yang panjang, sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Tuhan, mau berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, Bapak Presiden serta Menteri dan pengurus yang lainnya Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini Tuhan, agar kami bisa beraktivitas kembali dan COVID-19 ini bisa dihilangkan dari Indonesia. Dan Tuhan mau berdoa juga buat PT Kasus Ciledug ini Tuhan, agar kami bisa selalu melayani Tuhan, berkati teman-teman yang hari ini belum bisa hadir, semoga minggu depan bisa hadir Tuhan, untuk melayani-Mu bersama-sama Tuhan. Berkati kami juga Tuhan dalam kesehatan dan kewajiban harus melakukan. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami halaskan dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Beri kami pada hari ini, dan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur akan dipimpin oleh Yolanda. Yolanda baca ayatnya. Mari kita buka kitab kita dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita akan menyanyikan lagu persembahan dari PKJ 147 bait 1 dan 2, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau
Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan ya Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Maher. Silakan Maher. Mari kita berdoa persembahan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk persembahan kami. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk gereja dan berkati juga yang mengelola persembahan ini. Amin. Kabar seputar Teruna. Yeay. Perhatikan baik-baik ya kabar seputar Terunanya. Nih aku mau ngucapin terima kasih buat adik-adik yang bertugas dan kakak-kakak layan yang udah bertugas pada hari ini. Buat tadi partner aku MC ada Yolanda. Terima kasih ya Yolanda. Terus untuk pelayan firmannya ada Kakak Denis. Terima kasih Kakak Denis. Kakak Denis juga tugas merangkap jadi pemusik. Terima kasih. Terus untuk doa syafaat tadi ada Yuke, Samuel, dan Nikita. Terima kasih ya buat doa syafaatnya. Dan untuk persembahan ada Maher. Untuk nyanyian tadi pujian yang udah kita dengarkan tadi itu semua dari kakak-kakak layan yang udah isi suaranya. Terima kasih kakak-kakak layan dan operator kakak JJ seperti biasa. Terima kasih kakak JJ. Kiranya semua pelayanan yang udah kita lakukan pada hari ini itu untuk memuliakan nama Tuhan saja. Lanjut. Untuk jumlah kehadiran hari ini banyak banget. Ada 21 orang. Terima kasih ya adik-adik yang udah join Zoom. Mungkin minggu depan bisa ajak lagi teman-temannya yang belum hadir di grup kan yang tadi udah masuk grup. Mungkin kalian bisa saling ngingetin, saling kenalan juga satu sama lainnya. Oke. Terus jumlah kehadiran udah. Oh iya. Untuk GP Edu. Jadi ada pengumuman nih dari kakak-kakak GP mengenai GP Edu. Acara GP Edu itu akan dimulai di tanggal 4 dan 5 September. Di sini kalian udah ada yang daftar belum? Kayaknya udah. Nah, untuk yang belum daftar atau masih mau nanya-nanya, mungkin belum lengkap banget nih informasinya, aku masih butuh nanya nih ke kakak-kakaknya. Mungkin kalian bisa tanya langsung personal chat ke kakak-kakak layan PT, atau kalian bisa chat di grup juga. Kak mau nanya dong tentang GP Edu. Terus abis itu kalian juga isi link yang udah kakak Daniel kirim. Kalau nggak salah udah ya kakak Daniel kirim. Jadi kalian bisa isi juga link tersebut untuk dapat juga persetujuan dari orang tua kalian. Jadi orang tua kalian nih kalau kalian akan mengikuti acara GP Edu. GP Edu apa sih GP Edu? Nah, GP Edu adalah suatu wadah acara yang diadakan oleh KKGP buat adik-adik teruna, buat kalian belajar nanti yang ngajarin kakak-kakak GP, terus ada juga kakak-kakak PT. Nanti ada kakak Morla, mungkin ada kakak Denis, terus ada kakak-kakak lainnya yang ngajarin kalian pelajaran matematika atau bahasa Inggris.
Inggris. Jadi kalau kalian ngerasa, aduh kurang nih, aku kurang pol buat belajar matematika atau bahasa Inggrisnya dari bu guru atau pak guru di sekolah, atau aduh di tempat les juga kurang, pengen nanya nih tapi kayak pengen nanya ke guru-guru kalian segan, kalian nggak usah segan-segan buat nanya ke kakak-kakak. Oke, jadi harus isi yang udah kakak Daniel kirim. Lanjut, apa ya? Oh iya, petugas minggu depan. Di minggu ini kan, dari minggu-minggu lalu tuh kayak, aduh kakak-kakak tuh senang banget, adik-adiknya kayak langsung aku gitu kan. Senang banget kita kalau kalian punya berkerinduan buat melayani, berkerinduan buat tugas tanpa disuruh-suruh, tanpa dipaksa-paksa, tapi dengan senang hati sama sukacita tuh kakak-kakak senang banget. Tapi kalau bisa yang udah tugas di minggu ini mungkin diganti ya, Kakak Tasya bakal rolling, jadi nggak kalian-kalian lagi yang tugas walaupun emang kalian pengen tugas, tapi kita kasih kesempatan yang lain buat tugas juga. Jadi adakah yang bersedia untuk tugas di minggu depan? Ada 3 doa syafaat, 1 doa persembahan. Terus mungkin kayak kemarin ada Caca dan hari ini ada Yolanda buat kolaborasi sama kakak-kakak tugas jadi MC, jadi liturgis kayak kakak Tasya atau kakak-kakak yang lain. Mungkin kalian bisa ngajuin diri, Kak boleh deh, aku mau dong. Atau mungkin minggu depan ada yang kepikiran, aduh pengen pelayanan nih, kayaknya pengen isi kesaksian nih, pengen nyanyi nih sama teman-teman. Nah, kalian juga boleh ngajuin diri. Boleh-boleh nih Kak, kayak kemarin kan kakak-kakak lain udah contohin tuh kesaksian yang hari ini aku rasa bahagia. Kayak semua kakak-kakak lain nyanyi. Terus kayak, ya udah lucu aja gitu. Oh iya, itu tuh yang tadi dikirim tadi, polling yang tadi, boleh kalian isi ya. Tapi nanti setelah ibadah ya. Gimana? Adakah yang mau bertugas di minggu depan? Aku. Ada nggak sih? Coba kakak-kakak liatin, ada nggak sih yang tunjuk tangan, Kak? Komen atau mungkin unmute kayak, aku dong, Kak. Atau mau kesaksian duet sama siapa gitu, kakak Tasya atau kakak Daniel, kakak JJ, kakak Morla, boleh. Banyak Kak yang tunjuk tangan tapi dalam hati kayaknya deh. Oh, dalam hati. Iya, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, serius. Masih ada slot. Masih banyak. Ada 3 tambah 1, terus plus 1. Kalau misalnya siapa tahu mau ngegantiin kakak Tasya jadi MC atau liturgis. Tunjuk aku. Oh, tunjuk. Tunjuk aku. Tunjuk kali ya. Tapi kayaknya nggak ditunjuk. Gimana ya? Ini pada on cam semua nggak sih? Kayaknya nggak paham ya. Davina Kak, mau doa syafaat. Nah, Davina tunjuk tangan. Aduh maaf banget ya aku. Direct message ke aku. Wih. Oh, iya. Kayaknya kepencet, mungkin harusnya ke semua. Jadi beneran Davina nggak, Davina? Coba Davina. Bener. Oh iya. Doa syafaat. Davina mau jadi doa apa, Davina? Atau syafaat. jadi Doa syafaat, Kak. Oke, doa syafaat. Oke. Davina udah doa syafaat. Abis itu 3 orang lagi. Yuk. Tiga orang lagi. Siapa tahu yang cowok ada yang mau coba jadi klien liturgis. Kan dari kemarin nih cewek-cewek nih. Yups. Gimana?
Oh, maunya ditunjuk. Ih, ngomong kayak kalau kayak gini kan aku nggak tahu. Dari tadi aku kira kalian mau ngajuin diri. Ternyata maunya ditunjuk. Oke. Bentar ya. Aku harus swipe soalnya online-nya dari dari handphone. Coba aku lihat dulu. Siapa sih yang mau ditunjuk? Yang tunjuk tangan siapa sih di sini? Oh, ada nih yang tunjuk tangan juga. Ini yang tunjuk tangan. Tuh, Abel tuh tunjuk tangan tadi itu. Oh, Abel. Ya? Mana sih, Bel? Duh, Bel. Aduh, pusing deh. Swipe mulu. Abel. Mana sih si Abel nih? Kalau di Abel. Lihat di partisipan aja, Kak. Nggak usah di swipe, Kak. Oh iya. Ya, maklum lah kan orang tua jadi gaptek banget nih. Bel, Abel doa apa sih, Bel? Mau doa apa? Persembahan apa syafaat, Bel? Doa syafaat, Kak. Ih, cakep. Atau mungkin satu lagi Momot. Calvin. Calvin ada nggak sih? Calvin nggak ada ya? Ndra, tadi tunjuk tangan ya, Ndra? Iya. Tadi tunjuk tangan. Indra doa ya, Ndra? Indra doa persembahan ya, Ndra? Iya, Kak. Mantap. Terus satu lagi nih doa syafaat. Tadi udah ada Davina, udah ada Abel, persembahannya Indra. Satu lagi mungkin doa syafaat satu lagi. Doa syafaat satu lagi. Siapa sih? Siapa dong? Ayo slot terakhir, jangan rebutan. Laura ya, Laura. Laura doa syafaat ya. Iya, Kak. Ih, cakep. Berarti yang doa pertama mungkin doa pertama siapa? Laura kali ya. Boleh nggak yang lain? Doa pertama Laura. Doa kedua Abel ya. Boleh nggak? Boleh nggak Davina doa ketiga? Davina? Ngangguk kok, Kak. Ngangguk ya? Oke. Berarti yang pertama doa pertama Abel. Doa kedua Laura. Yang kedua Abel. Yang ketiga Davina penutupnya ya. Terus untuk persembahan minggu depan ada Indra. Terus MC tadi siapa? Jevon ya? Jevon mau? Oh iya, Kak, katanya, Kak. Jevon. Oke. Minggu depan kakaknya yang jadi liturgisnya. Oke. Terus minggu depan jangan lupa hadir ya yang bertugas. Terus kita persiapan dulu jam 8 yang tugas udah on cam bareng kakak-kakak. Karena mau doa dulu. Lanjut, di minggu ini tuh ada yang ulang tahun. Kalian tahu nggak sih yang ulang tahun tuh siapa di minggu ini? Tahu dong. Gaby, kok live sih Gaby ini? Di minggu ini ada yang ulang tahun. Ada yang tahu yang ulang tahun siapa sih? Yang jelas bukan kakak Riva atau yang jelas bukan kakak JJ. Bukan kakak Tasya juga. Tebak, kakak siapa sih nih yang ulang tahun di minggu ini? Ada yang tahu adik-adik? Kak Sela, Kak. Ya, betul. Kak Sela yang ulang tahun. Yeay. Selamat ulang tahun Kakak Sela. Ada yang udah ngucapin belum sih adik-adik? Kakak Sela ulang tahun. Siapa tadi yang nyebutin, coba? Tadi siapa yang nyebutin? Caca. Caca. Terima kasih, Caca. Minta hadiahnya, Caca. Kemarin ini ulang tahun. Minta nomor GoPay, Caca gitu. Langsung ya, Ca, DM aku. Iya. Kasih nomor GoPay-nya. Untuk anak soleh. Ya, jadi Kakak Sela ulang tahun kemarin ini. Kita nyanyi dulu yuk. Untuk ngerayain ulang tahunnya Kakak Sela.
Coba kakak JJ atau kakak Morla udah disiapin belum nyanyiannya? Soalnya jangan sampai aku yang nyanyi, nanti aduh bahaya. Oke, aman Kak. Aman ya? Kita nyanyi bareng-bareng ya, semua dari rumah masing-masing. Musik. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Kasela. Tuhan memberkati. Sekali lagi. Yeay. Ulang tahun. Happy birthday. Memberkati. Selamat ulang tahun. Kasela. Tuhan memberkati. Yeay, selamat ulang tahun Kak Sela. Terima kasih Mungkin semuanya. Kak Sela sharing sedikit di tahun yang baru ini yang udah bertambah 1 tahun lagi umurnya Kak Sela. Itu kira-kira ada berkat apa yang sudah Kak Sela dapatkan? Terus mungkin bisa sharing ke adik-adiknya gitu. Rasa bersyukurnya di umur yang baru. Biar seru kali ya. Boleh. Ada saldo GoPay lagi 20.000 kalau yang tahu umur aku sekarang berapa. Cepet-cepet ah. Nggak mau kalau kakak layan. Aku, Kak. Siapa? Mungkin boleh Siapa tuh tulis di siapa? kolom komentar. Siapa tuh tadi? Biasa games di awal-awal pas ice breaking, sekarang games saat kabar seputar Teruna ya. Ulang tahun. Yang satu bukan, Kak. Kira-kira Kak Sela ulang tahun yang keberapa sih? Caca. Bukan, Kak. Berapa? Ke-31 bukan? Widih. Kak Dini suka sia, ya ampun 23. Kamora makasih lo udah nyeneng-nyenengin. Caca bener, umur 31. Wih, Caca dapat rezeki anak soleh 2 kali. Diborong ya. Iya. Berarti yang lain belum follow IG aku. Tolong di follow IG Kak Sela, Sela Ariana. Sela Ariana ya, oke. Apa ya? Mau ucap syukurnya sih baru banget kemarin sih ya. Puji Tuhan, satu persatu Tuhan jawab setiap kerinduan yang didoakan. Sejauh ini bersyukur di masa-masa pandemi ini ngerayain ulang tahun di rumah aja, tapi berkat Tuhan selalu mengalir. Puji Tuhan, dikelilingin sama orang-orang baik, orang-orang yang sayang, orang-orang yang mengasihi, jadi nggak ngerasa sendirian. Terus sih, dan sampai sekarang masih bisa melayani, terutama di PT. Ya, puji Tuhan kerjaan masih aman-aman aja di masa pandemi ini. Keluarga diberi kesehatan. Semoga Tuhan selalu beri kesehatan selalu buat keluarga sih yang penting. Biar sama-sama melewati masa pandemi ini. Ini boleh request yang doain? Boleh. Duh, siapa ya? Coba lihat dulu. Caca aja dong, ya kan? Caca udah nebak umur aku, berarti. Oke, Caca paling mengerti Kakak Sela. Jadi, tolong Kakak Sela. Bukan yang lain gak ngerti loh. Yang lain pasti perhatian, cuman ke-mute aja tadi kan, pasti. Iya, kurang cepat, Kak. Kurang cepat. Oke, boleh nggak Caca doain aku ya, Ca? Boleh, Kak. Boleh. Coba list doanya mungkin Kakak Sela bisa ulangi lagi biar Caca
bisa doakan nanti. Yang pasti sih sekarang sehat-sehat sih. Terus tetap disertai dalam pekerjaan yang udah Tuhan kasih. Lebih bertanggung jawab lagi, lebih bijaksana lagi. Umur udah, kepalanya udah 3, nolnya udah pecah ya kan, jadi 31. Jadi semoga lebih berhikmat. Itu aja, Cak. Teman-teman dan kakak kalian, mari kita bersatu dalam doa untuk ulang tahun kakak. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dan di pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak kalian kami, Kakak Sela. Tuhan, berikan Kakak Sela umur 1 tahun di tahun ini. Tuhan boleh lancarkan semua pekerjaan Kak Sela. Tuhan boleh juga beri kesehatan Kak Sela beserta keluarganya. Tuhan juga boleh lindungi semua pergumulan Kak Sela. Tuhan boleh kabulkan doa Kak Sela di tahun yang lalu dan akan terkabulkan di tahun ini. Tuhan boleh juga kasih Kak Sela pendamping yang baik untuk ke depannya, dan lindungilah Kak Sela di kelalaian PT kali ini. Tuhan boleh sertai pelayanan Kak Sela sampai selama-lamanya. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Caca, terima kasih ya Caca. Terima kasih Caca. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun ya Kakak Sela. Selamat ulang tahun Kak Sela. Tapi Kakak Shana satu lagi, tapi Kakak Shananya sedang tidak hadir, jadi Kakak Sela aja yang kita nyanyikan. Lanjutnya apa ya? Ada lagi tambahan dari kakak-kakak lain? Oh, ini polling tuh. Pollingnya jangan lupa isi. Isi sekarang aja kali ya, cuma 5. Secepat kilat mungkin kalian bisa isi. Iya, isi sekarang aja kan ya kakak ya? Ayo, sekarang aja langsung. Iya Kak, boleh. Ya, cuma 5 ya. soal, tinggal di polling aja. Coba sekali lagi dimunculkan yang udah ke close, mungkin tadi nggak sengaja ke close. Sudah, adik-adik? Tinggal dipilih. Coba kuesionernya, pollingnya diisi. Udah semuanya? Udah belum? Udah belum, guys? Kalau kayak gitu bisa ke-detect sama kakak Morla atau kakak-kakak yang lain nggak? Yang udah isi. Ini kelihatan sih Kak, yang udah ngisi berapa orang. Oke. Ini udah ada 18 orang. Oke, mantap. Kurang berapa lagi tuh? Masih banyak ya? Kakak-kakaknya isi juga nggak sih? Enggak kan? Aku ngisi, Kak. Asal isi aja. Oke. Udah, adik-adiknya udah ya? Sudah. Boleh nggak sih aku request? Tadi kan nyanyi I Love You Jesus ya. Terus aku mau ke kalian nunjukin love-nya ke Jesus tuh kayak gimana sih? Tadi kayaknya lewat begitu saja. Jadi nggak perlu nyanyi. Aku cuma mau ngeliat aja kalian love-nya kah begini kah? Ke Tuhan Yesus, ke begini, atau bisa begini. Ya kayak kita kayak tolong on cam dulu dong, Kakak Tasya mau kalian on cam, kasih lihat love-nya kalian tuh kayak gimana sih ke Tuhan Yesus. Di screenshot Kak Morla, tolong Kak Morla. Di screenshot udah on cam semua belum? Kakak Daniel tolong diliatin dong. Kok begini Kak? Ayo on cam.
Aku begini deh. Ya, ini aku screenshot ya, tahan ya, mungkin sekitar 1-5 menit ya, tahan ya. Tahan, oke, tahan dulu Anda tadi. Love-nya tahan. Ada banyak nih, tahan. Love-nya. Tunggu satu lagi. Tahan. Oke. Ih, Betul ya, keren. Kak. Aku juga tetap mau ngingetin ke kalian yang tadi Kakak Denny sudah bilang di poin terakhir tuh, yang plus terakhirnya itu adalah jaga kesehatan, jaga prokes, ya kan? Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, terus apalagi hindari kerumunan, terus membatasi mobilitas, oke? Karena walaupun emang jumlah COVID udah menurun, tapi itu hanya menurun, bukan berakhir. Jadi kalian tetap harus jaga kesehatan kalian ya. Karena kasihan orang rumah, oke? Jangan sampai malah kalian yang menularin ke keluarga yang lain ya. Jadi tetap jaga prokes. Sip? Oke, sekian kabar seputar terunanya. Kita lanjut beribadah. Amanat pengutusan akan dipimpin oleh Kakak Denis. Silakan Kakak Denis. Oke, thank you Kak Tasya. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan akan kembali ke aktivitas kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Hari saat ini sebelum kita menutup ibadah, mari menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam doa, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersidarlah. Hari saat ini kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kasih, kami cintai, kami sembah dalam nama Yesus Kristus, biarlah melalui pujian kami ini, kami adalah anak-Mu yang Kau sudah tebus dan Kau sudah muliakan, dan Kau sudah panggil menjadi hamba-hamba-Mu. Kiranya kami senantiasa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di tengah-tengah banyak kesedihan, banyak keraguan, banyak kebimbangan, namun kiranya kami menjadi Allah, anak-anak Allah yang senantiasa membawa damai, membawa kepastian, membawa keyakinan, dan menjadikan kami sumber berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Nah, firman yang kami renungkan hari ini, kiranya kami menyatakan tekad kami, kesetiaan kami, dan cinta kasih kami bagi negeri ini, dan kami juga bagikan sebagai adik-adik teruna pembawa damai, membawa berkat bagi Indonesia. Kiranya Tuhan menuntun dan melindungi kami dari segala macam kuasa kegelapan kejahatan. Kami mau tolak semua dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang senantiasa berikan kami hikmat dan juga Roh Kudus-Mu untuk dapat melakukan setiap hal kegiatan kami. Sampai pada akhirnya Tuhan yang senantiasa menolong dan melindungi kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, terima kasih. Terima
Ya, boleh saat teduh dahulu. Oke, sudah. Amin. Happy Sunday. Selamat Minggu semua. Sebelum Selamat kita Minggu semuanya. foto, aku mau ingetin dulu yang tugas hari ini. Nanti jangan keluar dulu ya. Kita doa doa pelayan dulu. Oke? Oke. Silakan di on cam semua. Ayo, on cam lagi. Yang Kesempatan terakhir buat kita foto. Itu yang belum on cam. Yang tadi mungkin rasanya kok gayanya kok kayak kurang. Gaby, Maher. Oke. Siap-siap, gayanya ditahan. 1, 2, 3. Tunggu ya. Oke, sebentar. Sebentar lagi. Oke. Sebentar. Oke. Oke, terima kasih. Yang tugas doa dulu. Yolanda, Yuke, Samuel, Maher. Satu lagi siapa? Makasih ya semua. Dadah. Nikita. Besok kita ketemu lagi. Minggu depan. Happy Sunday all. Oke. Ada guguk. Laura. Nikita. Laura, Caca. Remove ya. Ya doain nggak apa-apa. Bentar. Oke, udah semua ya? Enggak. Oke, mari kita tutup pelayanan kita